Indonesia bisa dibilang adalah salah satu negara yang warganya paling religius. Katanya sih begitu. Hampir semua orang di Indonesia mengakui kalau dirinya percaya Tuhan dan memeluk suatu agama. Bisa dilihat dari statistik importance of religion ini. Sekitar 99% orang Indonesia itu percaya bahwa agama itu penting. Tapi sayangnya, lekatnya agama pada masyarakat Indonesia tidak dibarengi dengan kualitas berpikir atau intelektualitas yang memadai, sehingga muncul yang namanya fenomena mabuk agama. Mabuk agama ini bisa diartikan sebagai fanatisme yang berlebihan terhadap agama tanpa dibarengi edukasi atau pengetahuan sepenuhnya tentang ilmu agama. Dan buruknya lagi, ada pihak yang mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Contoh kecilnya adalah yang belakangan ini viral, yaitu garam rukyah. Garam rukyah ini dipasarkan sebagai obat manjur dari segala penyakit. Disebutkan bisa menyembuhkan gejala-gejala gaib akibat jin, penyakit gak jelas, penyakit gak sembuh-sembuh, apapun itulah. Bahkan susah jodoh dan penglaris warung juga termasuk. Cara pemakaiannya macam-macam tergantung tujuannya. Garam ini dijual dengan harga 100.000 untuk kemasan 750 gram di salah satu marketplace. Buset, mahal amat. Harga garam biasa aja per kilonya cuma 5 ribuan perak. Ini modal kemasan dan branding, kalau garam ini udah didoain segala macam, harganya bisa lebih dari 20 kali lipat. Jadi, doa kiai bisa dijual apa gimana? Salah satu kejanggalan terbesar produk ini adalah dia menyalahi aturan agama itu sendiri. Ya, produk yang nilai jualnya digembungkan dengan alasan agama justru bertentangan dengan agama yang dijual itu sendiri. Beberapa keterangan ulama mengatakan bahwa penjualan berbagai jenis barang-barang rukyah ini tidak berdasar sama sekali dan bahkan merupakan praktik bid'ah. Ya, dan ini fenomena adanya barang-barang yang dijual sudah dirukyah dahulu. Ini dari hal yang bid'ah, tidak ada asal-usulnya dari jalan para salaf. Ya lucu aja gitu, mereka jual sesuatu dengan suatu embel-embel yang di sini adalah agama, tapi mereka malah bertentangan sendiri dengan yang mereka jual itu. Dan di sini bisa diartikan bahwa yang mereka jual itu sebenarnya bukan agama itu sendiri, melainkan ketidaktahuan dan kebodohan pemeluk agama itu. Ini bisa dibuktikan dengan keanehan berikutnya, yaitu berbagai klaim berlebihan dan tidak masuk akal tentang manfaat dari garam ini. Entah itu bisa mendatangkan jodoh, mendatangkan rezeki, atau bisa menyembuhkan penyakit apapun. Dalam Islam pun tidak pernah disebutkan bahwa garam memiliki berbagai manfaat yang diklaim penjual garam ini. Dengan logika waras pun tidak masuk akal tentunya, bila hanya dengan memercikan atau mandi dengan air garam bisa melariskan dagangan. Padahal agama Islam mengajarkan bahwa dalam mencapai suatu hal harus ada ikhtiar, yaitu usaha atau perbuatan nyata yang terkait dengan hal yang ingin dicapai. Contohnya pada kasus ingin dagangannya laris, bisa dengan menyusun strategi yang lebih baik, pengamatan, perbaikan, dan sebagainya. Bukannya tabur garam yang tidak ada kaitannya sama sekali. Memang, dalam agama, segala perbuatan dan usaha harus disertai dengan pengharapan tulus dan bergantung kepada Tuhan. Tapi ini tidak berarti kemudian kita menyerah sepenuhnya dan tidak berusaha sama sekali. Karena bagaimanapun juga, kita hidup di dunia yang dimana semuanya harus diraih dengan usaha. Contoh gampangnya aja, kalian lapar dan pengen makan. Kalian mungkin perlu berdoa agar hari ini mendapatkan makanan, tapi kalian juga harus melakukan salah satu usaha, seperti bekerja, memasak, atau membeli makanan. Gak bisa kalian berdoa aja terus turun makanan dari langit, kecuali kalian orang suci yang punya mukjizat, yang di masa kini sudah tidak mungkin ada, karena kalaupun ada, hampir dipastikan orang itu penipu. Sekarang, banyak orang yang mengaku sebagai Habib, Gus, dan sebagainya, yang memiliki karomah dan barokah, sehingga setiap apa yang dilakukannya atau saripati dari badannya adalah berkah bagi yang mau meraihnya. Bisa dilihat dari beberapa contoh video orang yang sampai sujud dan berlutut di depan mereka, membeli air rukyah yang mereka jual, sampai-sampai memakan bekas makan mereka. Tentunya, mereka melakukan ini demi keuntungan material semata, karena dalam Islam sendiri, apapun yang mereka nyatakan banyak sekali yang tidak berdasar, bahkan juga bertentangan. Islam sendiri melarang penghargaan berlebihan kepada manusia, bahkan kepada Nabi, karena hal di atas bisa mengarah kepada kesyirikan akibat pengharapan kepada selain Tuhan. Jika kepada Nabi saja tidak boleh, apalagi terhadap orang lain yang haus duniawi mengaku sebagai orang soleh dan keturunan Nabi. Fakta lainnya, di luar hukum Islam, tak jarang Habib yang mengakui dirinya sebagai keturunan Nabi menolak jika disodorkan suatu silsilah yang sudah diteliti oleh orang ahli seperti sejarawan ataupun tes DNA. Pastinya ini semakin meyakinkan dugaan bahwa banyak dari Habib ini sebenarnya hanya klaim sendiri atau palsu.
Tapi anehnya, di negara kita masih banyak yang percaya. Balik lagi ke poin sebelumnya, mereka ini sebenarnya bukan menjual agama dalam artian sepenuhnya, namun sekedar memanfaatkan kebodohan sebagian masyarakat muslim yang kebanyakan memang tidak berpengetahuan penuh terkait agamanya, sehingga gampang dijebak dan ditipu dengan yang terkait dengan keyakinan dan keimanan mereka. Sebenarnya, Islam sendiri adalah agama yang didasari oleh intelektualitas dan logika. Orang-orang muslim dituntut untuk bisa berpikir kritis, berliterasi, dan berilmu. Terdapat beberapa dalil yang menyatakan bahwa muslim yang baik adalah mereka yang berpikir dan berilmu. Bahkan, dalil lainnya mewajibkan muslimin untuk menuntut ilmu sepanjang hidupnya. Sayangnya, di masyarakat kita, perihal agama ini malah diambil sebaliknya dan dijadikan sebagai justifikasi kebodohan dan ketidaktahuan mereka. Selalu ada saja yang mengatakan, ngapain pintar kalau tidak punya agama, atau emang sains bisa bikin masuk surga, dan semacamnya. Tak sedikit yang menjadi anti-sains dan berlindung di balik tanda kutip agama, seolah kedua hal ini saling bertentangan yang sebenarnya tidak sama sekali. Kenyataan ini berbanding terbalik pada umat Islam di masa lampau. Padahal ada masa di mana peradaban Islam memimpin peradaban seluruh dunia dan menjadi peradaban paling maju, yang disebut sebagai Islamic Golden Age. Masa ini dicirikan di mana banyak cendekiawan dari kalangan muslim yang mengembangkan berbagai cabang ilmu pengetahuan. Sampai ada sebuah kota yang dikuasai Islam, yaitu kota Baghdad, yang sempat menjadi pusat peradaban waktu itu, dengan pusat keilmuan dan pustaka terbesar di dunia, yang dinamakan Baitul Hikmah. Mirisnya, kini peradaban Islam malah bisa dibilang sudah mundur jauh. Banyak negara mayoritas Islam yang menjadi negara miskin. Tidak semua, tapi bisa dibilang mayoritas negara dengan mayoritas penduduk muslim bukan merupakan negara maju. Hanya beberapa yang menjadi negara maju, terutama negara di Timur Tengah yang kaya akan sumber daya alam minyak bumi. Sisanya seperti Sudan, Somalia, Pakistan, Yaman, dan lain-lainnya masih tergolong sebagai negara miskin dan tertinggal. Tentunya ini bukan salah agamanya, karena agama itu sendiri sudah sempurna, dan buktinya dulu pernah memimpin peradaban manusia. Melainkan, ini salah dari orangnya, karena yang menjalankan peradaban itu orangnya sendiri. Jika orangnya bisa berpikir, maka majulah peradabannya. Begitu pula sebaliknya. Sangat disayangkan bila di masa sekarang, umat muslim banyak yang melenceng dari ajaran Islam yang benar, karena agama Islam sendiri menginginkan umat muslim agar bisa berpikir. Maka, jika umat muslim melaksanakan apa yang sesungguhnya diperintahkan agamanya, pasti bisa menjadi masyarakat maju. Kesimpulannya, kondisi umat muslim sekarang itu cukup menyedihkan, karena mereka yang dulu pernah menjadi peradaban paling maju, sekarang jauh tertinggal dan diliputi kebodohan. Tentunya, kita berharap agar umat muslim bisa bangkit dari keterpurukan dan mengejar ketertinggalan selama ratusan tahun. Beberapa caranya adalah dengan membuka pikiran untuk belajar dan menerima ilmu. Jangan sedikit-sedikit melawan ilmu pengetahuan dengan agama, karena agama seharusnya tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, justru mendukungnya. Udah gitu aja, makasih udah mau nonton, dan jangan lupa